Oke, mohon maaf ya teman-teman. Di sini saya sebagai moderator atau host, jadi saya akan membuka terlebih dahulu untuk sesi webinar kali ini. Mohon saya jangan di-mute dulu ya. Oke, sambil menunggu peserta yang lain untuk join, saya akan memulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya di rumah? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi saya ucapkan selamat datang nih untuk seluruh sobat Kaspin yang sudah join di webinar kali ini. Selamat datang di webinar yang diadakan oleh Kasih Pintar, yaitu Brownies, Ngobrolin Bisnis. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adelia Rizky Damayati, saya biasa dipanggil Adel, dan di sini saya sebagai host atau moderator yang akan memandu event ini sampai akhir nanti. Jadi selama 2 jam ke depan, insya Allah, Sobat Kaspin di rumah, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat tentunya, terutama untuk keberlangsungan bisnis Sobat Kaspin sekalian. Dan di Brownies kali ini kita akan membahas tentang selangkah lebih dekat dengan pelanggan. Dan sebenarnya Brownies ini sudah diadakan di bulan Juli, yaitu di episode pertama ya, kita membahas tentang strategi bisnis di kala krisis, dan sekarang kita lanjut lagi ke episode 2 yang akan membahas tentang selangkah lebih dekat dengan pelanggan, dan tentunya nanti bakal ada brownies selanjutnya yang akan membahas tentang informasi-informasi bisnis yang sangat bermanfaat buat Sobat Kaspin di rumah. Oke, seperti yang kita tahu, pelanggan itu sangat menjadi inti dari bisnis kita ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kriteria produk yang diinginkan oleh pelanggan, bagaimana produk yang disukai oleh pelanggan, jam berapa saja pelanggan itu kebanyakan melakukan transaksi dan sebagainya. Pokoknya kita harus tahu behavior pelanggan kita itu seperti apa, karena itu nanti akan menjadi strategi bisnis kita ke depannya. Nah, maka dari itu, di sini Kasir Pintar mewadahi dan memfasilitasi Sobat Kaspin di rumah untuk memberikan informasi nih, gimana caranya kita untuk lebih dekat dengan pelanggan. Dan di sini nanti akan dijelaskan juga tentang gimana sih penggunaan teknologi untuk mendukung dan membantu bisnis kita mengetahui behavior pelanggan. Gitu. Dan juga nanti akan ada penjelasan juga tentang Kasir Pintar ya, terutama di fitur laporan pelanggan. Jadi memang pelanggan ini sangat penting dan harus diperhatikan dengan baik. Kita harus bisa men-treat atau istilahnya merawat pelanggan kita dengan baik seperti itu. Dan tentunya di webinar kali ini kita sudah kedatangan 2 pemateri yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama akan ada materi dari Mbak Nuning selaku CPO dari Kasih Pintar, dan di sesi selanjutnya nanti akan ada Pak Janda Rovelim selaku CEO Kafling Digital dan The Most Wanted Digital Marketer. Dan di setiap sesi nantinya kita juga akan membuka sesi tanya-jawab nih, Sobat Kaspin. Jadi mungkin bagi Sobat Kaspin yang ingin bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan, silahkan bisa langsung drop pertanyaan Sobat Kaspin di rumah di kolom chat Google Meet. Oke, semuanya sudah tahu kan ya fitur chat yang ada di Google Meet. Jadi nanti itu bisa dipergunakan dengan baik. Silakan Sobat Kaspin bagi yang ingin bertanya, langsung drop pertanyaannya di kolom chat tersebut. Dan yang perlu diperhatikan untuk Sobat Kaspin di rumah nih, karena nanti mungkin bakal ada banyak pertanyaan ya dari Sobat Kaspin, dan waktunya terbatas, jadi nanti saya akan memilih-milih pertanyaan dari Sobat Kaspin, dan mungkin nanti saya akan memilih pertanyaan yang bagus dan yang jelas juga. Jadi silakan Sobat Kaspin, nanti mungkin di tengah-tengah materi, karena keburu lupa gitu ya teman-teman, Sobat Kaspin di rumah bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat. Nanti ketika sesi tanya jawab, saya akan memilih pertanyaan dari peserta yang beruntung untuk bisa langsung ditanyakan ke pemateri kita gitu. Nanti untuk tanya jawabnya, teman-teman Sobat Kaspin di rumah bisa open mic setelah saya tunjuk, atau juga bisa saya bacakan. Nanti tinggal kabarin aja di chat mau saya bacakan atau mau bertanya secara langsung seperti itu. Dan saya juga
mau menyampaikan rules untuk meeting kali ini ya. Jadi selama meeting berlangsung, tolong semua mikrofon Sobat Kasmin di rumah, mikrofon audience, dinonaktifkan ya. Jadi yang berhak mengaktifkan mikrofon hanyalah moderator dan pemateri. Kecuali jika sudah dipersilakan oleh pemateri untuk open mic atau mengaktifkan mikrofon, tidak apa-apa. Tapi jika belum dipersilakan, mohon dengan hormat jangan diaktifkan terlebih dahulu supaya materi yang disampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik tanpa ada gangguan-gangguan suara gitu. Dan nanti juga untuk sesi tanya jawab dimohon untuk audiens tidak mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu kecuali sudah dipersilakan oleh moderator atau host atau oleh pematerinya seperti itu. Oke, mungkin sampai sini apakah sudah jelas semua atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk rules dan teknis webinar hari ini? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita langsung aja ke sesi pertama nih. Sesi pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Nuning selaku CPO dari Kasir Pintar, yang akan menyampaikan fitur laporan pelanggan yang ada di Kasir Pintar. Dan Mbak Nuning sudah bergabung bersama kita di sini. Oke, mungkin kita bisa sapa dulu. Halo Mbak Nuning. Halo, gimana kabarnya? Oke. Alhamdulillah baik Mbak. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, Mbak Nuning mungkin bisa langsung aja nih mempresentasikan materi tentang Kasir Pintar ya Mbak Nuning. Saya persilakan untuk sesi pertama materi dari Mbak Nuning selaku CPO dari Kasir Pintar. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui pelanggan, kita tuh perlu tahu kenapa kita harus mengetahui behavior oleh pelanggan kita. Biasanya kan kalau kita ngurusin toko, hal yang paling ingin kita ketahui pertama kali adalah laporan transaksi. Berapa penjualan kita hari ini, keuntungannya kita berapa, terus barang apa yang mesti di restock lagi. Padahal ada satu aspek lain yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana sikap pelanggan kita di toko kita. Nah, seberapa pentingkah menganalisa perilaku pelanggan ini? Nah, menurut riset yang dihimpun oleh member.id, untuk setiap peningkatan kesetiaan pelanggan sebanyak 5%, itu bisa meningkatkan keuntungan rata-rata sebanyak 25%. Yang kedua, rata-rata 70% pendapatan perusahaan itu berasal dari pelanggan setia yang hanya terdiri dari 20%. Ini sudah menunjukkan seberapa besar dampak pelanggan setia untuk keberlangsungan bisnis kita. Belum lagi dengan of mouth, di mana ini merupakan tools marketing gratis, karena jika pelanggan kita puas berbelanja di toko kita, maka pelanggan tersebut akan mempromosikan usaha kita ke orang-orang lain, sehingga kita akan semakin dapat banyak pelanggan baru. Nah, kita untuk memahami perilaku pelanggan. Nah, seperti yang kita tahu, Kasir Pintar ini aplikasi kasir berbasis cloud yang sedia dalam bentuk Android, desktop, dan website. Nah, sebagaimana fitur kasir ya, itu pasti mereka pasti bisa merekap transaksi, melihat laporan, mengatur stok barang. Nah, selain itu fitur-fitur apa saja yang berfungsi untuk memahami pelanggan kita? Yang pertama adalah laporan pengunjung. Nah, di sini kita bisa melihat seberapa ramai pengunjung kita. Itu bisa kita monitor itu jam berapa saja, hari apa saja kalau toko kita sepi, atau mungkin bulan apa saja yang biasanya sering ramai. Nah, kalau kita sudah tahu jam berapa saja toko kita ramai, jam berapa saja toko kita sepi, itu gunanya itu untuk apa? Nah, kita bisa membuat yang pertama marketing campaign. Misalnya, ternyata kafe saya itu setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore sepi pelanggan. Ya udah saya buat aja marketing campaign tentang happy hour. Kalau misalnya pengunjung saya makan-makan di kafe saya pada jam tersebut, nah mereka akan dapat diskon 20%.
Kemudian yang kedua, ternyata hari Minggu itu toko saya itu sangat ramai dibandingkan dengan hari yang biasa-biasa saja. Nah, kalau gitu, saya bisa mengoptimalkan staf saya yang awalnya kalau jaga cuma 3, itu saya tambahin 2 menjadi 5. Sehingga pelanggan kita itu nggak perlu menunggu terlalu lama. Pelanggan nggak menunggu terlalu lama, mereka pun senang dengan pelayanan kita. Karyawan pun juga nggak terlalu nganggur. Selanjutnya, loyalty program. Jadi di sini kasir pintar itu bisa memberikan poin dan mengurangi poin oleh pelanggan kita. Nah ini gunanya nih, misalnya untuk setiap transaksi pelanggan kita akan mendapatkan 5 poin. Nah kalau poinnya sudah mencapai 100, poinnya bisa ditukar dengan diskon atau misalnya produk dan produk lain gitu. Contohnya kayak es teh gratis atau mungkin treatment dengan diskon 50%. Nah, kenapa sih kita harus repot-repot membuat loyalty program ini? Karena dengan loyalty program, konsumen itu akan merasa dihargai atas loyalitas mereka. Mereka menjadi tahu bahwa mereka dapat mendapatkan benefit lebih kalau berbelanja terus di toko kita. Akhirnya mereka pun menjadi semangat untuk bertransaksi terus-menerus. Kalau mereka sudah bertransaksi terus-menerus dan mereka berhasil menukarkan poin tersebut dengan benefit yang lain, mereka pun akhirnya merasakan kebanggaan. Oh, ternyata saya bisa menghemat lebih banyak kalau misalnya sering belanja di sini. Nah, kalau mereka sudah menjadi bangga, mereka pun tentunya akan mempromosikan toko kita ke orang-orang lain. Yang tentunya pasti berujung pada peningkatan revenue kita. Selanjutnya adalah laporan penjualan per barang, di mana kita bisa melihat barang apa saja yang laris dan mana yang kurang laku dalam rentang waktu tertentu. Nah, gunanya apa? Kita bisa melihat kalau misalnya barang ini ternyata kurang laku, mungkin kita bisa mengadakan diskon sehingga barang kita tidak menjadi stok mati. Dan untuk perilaku sebaliknya, misalnya kalau barang ini pasti rame, nah kita bisa rajin restock sehingga tidak panik saat kita kehabisan produk tersebut. Yang selanjutnya adalah statistik metode pembayaran. Jadi untuk statistik metode pembayaran ini bisa kita lihat pada laporan back office, di mana kita bisa tahu itu pelanggan kita itu yang metode pembayaran lebih banyak daripada yang memakai GrabFood. Nah, untuk meningkatkan transaksi dengan GrabFood, mungkin kita bisa membuat promosi di GrabFood-nya itu, entah diskon. Nah, kalau misalnya ternyata GrabFood-nya itu terlalu rendah, mungkin saja kita malah bisa menutup layanan aplikasi GrabFood itu. Karyawan kita hanya fokus pada satu aplikasi saja. Kan kadang-kadang ada tuh GrabFood sama GoFood itu butuh 2 device yang berbeda, sehingga staf kasir kita itu harus mantau semuanya, yang malah bikin nggak fokus. Begitu. Jadi kita memahami perilaku pelanggan. Kita langsung ke sesi selanjutnya nih. Jadi sesi selanjutnya seperti yang saya jelaskan di awal, sesi kedua ini akan disampaikan oleh Pak Juanda Rovelin selaku CEO Kafrin Digital dan The Most Wanted Digital Marketer. Dan di sini Pak Juanda akan menjelaskan nih tentang gimana sih strategi untuk lebih dekat dengan pelanggan, gimana sih caranya kita bisa mengetahui behavior pelanggan, dengan cara apa aja nih, toolsnya apa aja, dan lain-lain. Pokoknya silakan simak sesi kedua Brownies kali ini, dan nanti kita juga akan membuka sesi tanya-jawab seperti sesi pertama barusan. Silakan bagi teman-teman di rumah yang ingin bertanya bisa langsung drop pertanyaan di kolom chat. Dan di sini Pak Juanda Rovelin sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, Pak. Pagi Mbak Adel. Oke, jadi Pak Juanda Rovelin ini kita sudah memasuki sesi kedua nih. Mungkin bisa dipersiapkan langsung, bisa dimulai di share screen untuk materinya. Oke, sebentar ya. Baik, Pak. Oke, sudah kelihatan? Ya Pak, sudah muncul. Silakan untuk sesi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Juanda Rovelin, saya persilakan. Oke, terima kasih sahabat Kaspin ya. Hari ini saya akan men-sharingkan tentang digital marketing ya.
Dan topik kita kali ini adalah digital marketing is fun. Ya, kenapa is fun? Karena saya banyak sekali mendapatkan ya curhatan-curhatan yang bilang bahwa oh kok digital marketing susah ya, kok digital marketing ribet ya, kok saya kalau udah jalanin digital marketing kok boncos ya dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya nggak sedemikian horornya ketika kita berbicara tentang digital marketing. Oleh karena itu, saya mengambil tema adalah digital marketing is fun. Digital marketing itu adalah menyenangkan. Digital marketing itu adalah happy gitu ya. Nah, tetapi fun di sini juga bukan cuma sekedar menyenangkan, tetapi fun-nya sendiri ada singkatannya. Fun-nya F yang pertama adalah formation, U-nya adalah unik, M-nya adalah niche. Nah, detailnya akan saya jelaskan setelah ini ya. Sebelumnya kita kenalan dulu buat yang belum kenal. Nama saya adalah Juanda Rovelim. Saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani sosial media perusahaan-perusahaan. Saya juga CEO dari PT Panca Sinergi Kreasi Jaya yang bergerak di bidang minuman ya, minuman kekinian nanti juga saya jelaskan juga. Terus saya juga ada certified trainer, digital marketer, dan saya sudah menulis 2 buah buku. Buku pertama saya yang warna biru itu Digital Marketing in Action, dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Saya juga menulis tentang naked sales, dan saya sudah menuliskan 1 buah e-book juga ya, jadi 2 buku fisik, 1 buah e-book. Itu berjudul adalah Langkah Demi Langkah Membangun Ghost Kitchen kita. Dan kemarin juga baru saja saya launching game card tentang digital marketing is fun ini ya. Nah, kalau mau tahu tentang saya bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ketika kita berbicara tentang digital marketing, kita tidak hanya melihat bahwa oh, digital marketing itu cuma Instagram doang loh. Oh, digital marketing itu cuma website doang loh. Oh, digital marketing itu cuma Facebook doang loh. Nggak seperti itu, teman-teman ya. Saya tidak pernah melihat satu orang digital marketers di dunia ya yang hanya bergantung pada satu platform saja ya. Semua itu harus kita terapkan dalam sebuah formasi ya. Formasi kalau di sini saya ambil contoh sebagai sepak bola gitu ya, karena saya suka sepak bola gitu. Nah, jadi kita harus mikirin siapa goalkeepernya, siapa pemain belakangnya, siapa pemain tengahnya, siapa penyerangnya gitu. Kenapa? Karena kalau Anda hanya, taruhlah sekarang lapangan bermain Anda ya, taruhlah lapangan bermain Anda sekarang seperti ini teman-teman. Becek, jelek, nggak menarik, dan lain-lain gitu. Dan terus Anda konsultasi, ataupun ikut seminar, ataupun ikut workshop digital marketing tentang misalnya Instagram saja. Oke? Oh, di Instagram Anda dibenerin feed-nya, terus bio-nya seperti ini, tampilannya seperti ini, dan segala macam. Sehingga lapangan Anda yang tadinya becek seperti ini, yang tadinya jelek, akhirnya jadi bagus seperti ini, teman-teman. Ya, itu analoginya gitu. Nah, permasalahannya adalah Anda bisa ikut tuh kelas-kelas, Anda bisa ikut tuh workshop-workshop gitu ya, untuk mempercantik lapangan Anda. Wah, sudah ikutin sesuai dengan ajaran gurunya, tetapi kok hasilnya nggak maksimal ya. Nah, itu permasalahannya, teman-teman. Ketika Anda belajar misalnya hanya, oh mempercantik, misalnya sekarang Instagram lagi rame tentang karusel, terus Anda ikut-ikutan jadi karusel, sehingga tampilan Instagram Anda cantik gitu. Tetapi kok nggak ada dampaknya ya pada penjualan saya. Yes, karena yang Anda lakukan itu hanya mempercantik lapangannya. Tetapi sebenarnya lapangannya kosong, ya. Nggak ada yang main, nggak ada yang nonton, nggak ada yang jualan, dan nggak ada kehidupan di lapangan tersebut. So, lapangan cantik tapi nggak menghasilkan income sama sekali, teman-teman. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman belajar ataupun ingin menerapkan digital marketing, maka teman-teman harus siap dengan formasinya. Kenapa? Karena ini, digital marketing itu seperti iceberg. Iceberg itu gunung es, teman-teman. Ya, jadi yang teman-teman lihat itu, oh kok si A akunnya, followernya banyak ya. Oh kok si B akunnya sudah verified ya. Oh kok yang si C likes-nya banyak banget ya. Terus, oh kok yang si D udah dapat duit banyak banget ya dari Instagram. Itu hanya tampilan luarnya saja, teman-teman. Ya, itu hanya lapangan luarnya gitu. Yang teman-teman nggak lihat adalah apa yang dia lakukan, to-do list-nya. Bagaimana dengan relasinya dia, bagaimana dia menciptakan target, bagaimana konten strateginya,
bagaimana networknya, bagaimana uang yang sudah dia investasikan untuk mengembangkan sosial medianya, dan berapa banyak waktu yang telah dia habiskan untuk membangun sosial medianya, teman-teman. Nah, ini yang tidak dilihat oleh orang-orang, teman-teman. Oleh karena itu, ya, ini kita lihat digital marketing. Ya, digital marketing itu banyak banget. Ada yang namanya SEM, ada yang namanya app development, ada yang namanya web design, ada SEO, video production, email marketing, branding, social media, dan content marketing. Banyak sekali faktornya, teman-teman. Jadi, digital marketing itu bukan sekedar Anda posting di Instagram, terus berharap ada yang beli. Bukan sekedar Anda posting di marketplace, terus berharap ada yang beli. Enggak seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi, ketika kita berbicara tentang formasi, teman-teman harus tahu, oh kira-kira di goalkeeper saya pasang siapa ya? Konten. Konten ini untuk menjaga gawang saya nih, agar gawangnya senantiasa nggak kebobolan, seperti itu ya. Nah, terus kemudian dipasang di back kiri, YouTube, di back tengah, misalnya Facebook, di back kanan, Instagram, pemain tengahnya website, kanannya WhatsApp, dan tim penyerangnya siapa? Secara organik atau ads. Nah, ini beda nih. Setiap platform, setiap pemain itu berbeda. Anda sebagai business owner atau Anda sebagai digital marketer harus mengetahui kira-kira kelebihan dan kekurangan setiap pemain ini gimana gitu loh. Sehingga Anda bisa tahu untuk menyerangnya saja ya. Oh, nyerangnya organik ya. Nah, jadi Anda harus paham tuh. Ya, kalau Anda nyerang dengan pemain organik, maka biasanya tuh hasilnya jangka panjang. Pemain organik tuh nggak bisa langsung dapat hasil ya. Karena dia harus membuild tahap demi tahapnya. Sehingga mungkin butuh waktu 3-6 bulan untuk bisa berhasil di organik gitu. Tetapi kalau Anda tipenya penyerangnya adalah ads. Ads itu adalah orang-orang yang langsung 1 minggu 2 minggu langsung serang pakai ads, tapi perlu budget gitu loh. Kalau organik nggak pakai budget, kalau ads pakai budget gitu loh ya. Nah, jadi itu adalah formasinya teman-teman. Teman-teman harus bisa mengetahui ataupun bisa merancang strategi yang terbaik untuk bisnis teman-teman masing-masing ya. Dan yang berikutnya adalah unik. Teman-teman harus bisa unik. Kenapa? Karena teman-teman lihat di antara bebek-bebek ini semua warnanya kuning ya. Hanya ada satu bebek yang warna-warni gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda berjualan, teman-teman, taruhlah Anda berjualan ayam goreng, oke? Di sepanjang, saya yakin, di sepanjang jalan Anda berjualan, itu juga banyak yang jualan ayam goreng gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi pembeda Anda dengan penjual ayam goreng yang lainnya? Apa yang membuat Anda unik? Ya? Dan apa yang membuat orang lain harus beli di Anda, enggak di tempat yang lain. Nah, Anda harus pikirin, apakah misalnya ayam goreng Anda paling crispy, apakah ayam goreng Anda paling besar, apakah cabenya paling pedas, atau apa yang paling gitu. Apa yang dari Anda, terbaik, terbesar, yang lain gitu ya. Jadi apa yang membuat Anda unik, teman-teman. Oke? Berikutnya adalah niche market ya. Jadi kalau Anda bilang sama saya, Pak, saya jualan ayam goreng, Pak, dan produk saya bisa dikonsumsi oleh semua orang yang ada di dunia. Maka dari itu saya tekankan kepada Anda bahwa tidak. Kenapa ayam goreng Anda tidak untuk semua orang? Kenapa? Karena ayam goreng itu banyak tipenya. Orang-orang juga banyak macamnya. Ada orang yang suka ayam goreng, ada orang yang suka ayam bakar, ada orang yang suka ayam original, ada orang yang suka ayam crispy, dan lain-lain gitu. Nah, Anda harus tahu niche market Anda tuh yang mana. Sehingga Anda bisa menjadi raja, ataupun Anda bisa menjadi juara di niche market tersebut. Anda tidak bisa menjadi juara di semua kategori. Ya, Anda pilih satu niche market yang menjadi kekuatan Anda, dan Anda cari pelanggan-pelanggannya yang sesuai dengan produk Anda. Nah, gimana caranya? Pertanyaannya adalah, do you know your customer? Apakah Anda tahu siapa sebenarnya konsumen Anda, teman-teman? Ya, nah, kalau Anda mau tahu siapa konsumen Anda, ini ada beberapa tipsnya ya. Pertama adalah Anda harus tahu daily routine, keseharian mereka seperti apa. Ya, kalau offline Anda bisa perhatiin orang-orang di sekitar Anda itu kesehariannya seperti apa.
Kalau misalnya di dunia online, Anda bisa stalking, ya, Anda bisa liatin rutinitas orang-orang yang di-post di sosial medianya itu kayak gimana. Terus pain point itu adalah rasa sakitnya mereka itu apa sih? Ya, terus language, bahasa yang mereka gunakan tuh apa sih? Jadi jangan sampai misalnya Anda mau menawarkan, Anda misalnya dari Batak, terus Anda mau menawarkan kepada orang Sunda misalnya. Terus Anda gunakan bahasa Batak ke mereka, nggak ngerti orang Sunda gitu loh. Ya, sama juga dengan misalnya di Instagram ataupun di Facebook ataupun di YouTube. Anda anak Instagram, Anda pakai bahasa Instagram di YouTube nggak nyambung. Anda pakai bahasa Facebook di Instagram nggak nyambung juga gitu loh. Nah, jadi gunakan bahasa yang sama dengan orang-orang yang ingin Anda targetkan, ya. Kemudian adalah keyword dan phrase, ya. Keyword dan phrase itu adalah kata kunci apa ataupun kalimat apa yang ingin Anda kuasai, ya. Terus siapa influencernya yang mereka ikuti. Terus faktor-faktor apa saja yang membuat mereka ingin membeli, ya. Terus kebiasaan-kebiasaan seperti apa, ya, yang membuat mereka membeli juga. Terus aspirasinya seperti apa, preference-nya seperti apa. Nah, contohnya ini adalah form yang Anda bisa lengkapin misalnya gitu ya. Anda mau target kira-kira orangnya siapa nih, namanya siapa, umurnya berapa, title-nya apa, industri dia apa. Terus company profile dia bagaimana, responsibilities dia kayak gimana, personality type-nya apa, value dan goals yang dia miliki bagaimana, message strateginya seperti apa, top challenge mereka gimana, motivator mereka gimana, terus bagaimana produk kita bisa menolong mereka. Pak, gimana cara saya taunya untuk mengisi kolom-kolom ini? Ngobrol, tanya, diskusi, ya, bukan interogasi ya, bukan interogasi dalam arti nama kamu siapa? Juanda, Pak. Umur kamu berapa? 37, Pak. Pekerjaan kamu apa? Nah, bukan begitu, ya. Tapi ajak ngobrol. Halo, Mas. Mas Juanda ya? Oke. Oh, Mas udah ini, Mas kerja di mana, Mas? Oh, enak ya, Mas. Ajak ngobrol gitu loh ya. Ngobrolnya semakin lama semakin semakin terasa pasti kalau secara offline. Pak, tapi kalau online bagaimana, Pak? Nah, kalau online Anda bisa stalking, lihat profilnya dia, terus Anda lihat apa postingan dia kerja di mana, dia pergi kemana, dia hobi apa, dia takut apa, kan ketahuan semua tuh di sosial media. Ya, makanya jadi kalau di sosial media itu jangan cuma mikirin diri sendiri, tapi coba perhatikan keadaan sekitar Anda. Ya. Terus digital marketing tools apa yang bisa Anda manfaatkan? Nah, di Digital Marketing is Fun ini saya membahas 10 tools digital marketing yang bisa Anda kuasai. Pertanyaannya adalah, apakah saya harus menggunakan ke-10-nya? Enggak, ya. Karena seperti permainan sepak bola, dalam sebuah klub ada 22 pemain. Dan dari 22 pemain, nggak semuanya main kan? Ya, ada 11 main dulu, nanti kalau satu capek diganti dengan yang lain. Nah, jadi itulah kenapa kita digital marketing is fun. Jadi ini seperti kita sedang bermain, teman-teman, ya. Jadi jangan dibawa stres, ya. Nah, yang pertama adalah YouTube, teman-teman, ya. Jadi Anda bisa menggunakan YouTube, dan ketika Anda menggunakan YouTube, ya, ini ada beberapa hal yang perlu Anda optimasi. Yang pertama adalah channel, yang kedua adalah thumbnail, yang ketiga adalah title dan deskripsi, dan yang keempat adalah playlist, ya. Nah, channel itu seperti apa? Nah, ini contohnya channel saya, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang digital marketer juga bisa ke channel saya. Nah, jadi di digital marketer ini ada yang namanya channel art. Channel art itu yang bagian atas. Nah, Anda kalau mau buat channel art itu padat di tengah. Kenapa? Karena nanti kanan kirinya akan kepotong kalau di tampilan mobile, teman-teman, ya. Nah, terus juga di bagian deskripsinya Anda isi tuh. Ada di bagian home-nya, ya, video untuk new visitor, video untuk returning subscriber, terus about-nya semua diisi, ya. Kemudian di bagian thumbnail bikin yang menarik, ya. Jadi jangan bikin asal-asalan gitu, ya. Jadi jangan cuma bikin video terus diupload habis itu nggak ada apa-apanya gitu. Nah, jadi bikin thumbnailnya yang menarik. Jadi Anda bikin thumbnailnya juga ada kata kuncinya, thumbnailnya juga yang membuat orang pengen nonton video Anda dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi ini yang contoh di thumbnail saya. Kemudian di bagian headline ataupun di bagian title dan deskripsi selalu tuliskan kata kunci.
Kalau Anda lihat misalnya di atas itu cara sukses bisnis online lewat Facebook. 5 prinsip berjualan di FB itu adalah kata kunci yang memang saya bidik seperti itu. Dan di bagian deskripsinya Anda lihat, penjelasannya itu nggak harus sebuah kalimat yang kita susun bagaikan puisi gitu ya, nggak harus. Tapi saya hanya pengulangan kata kunci yang saya taruh di deskripsi gitu. Tujuannya untuk apa sih ini? Tujuannya adalah ketika nanti ada orang cari di pencarian di YouTube, maka ini bisa muncul seperti itu ya. Kemudian adalah kalau Anda ingin berjualan di Instagram, ya Anda harus apa yang harus Anda optimasi? Pertama adalah di bio, ya, terus di feed, terus di story dan highlight, terus di ads, ya. Ingat kalau kita berjualan di Instagram, ya, kita terus ready pay to play. Artinya apa? Kita harus siap untuk bayar harga untuk bermain ya. Kita sisihkanlah 20.000 sehari untuk iklan ya di Instagram, itu kita bisa pakai ads. Nah, ini contoh yang bisnis saya, Drink Sweet Escape ya. Instagramnya adalah Drink Sweet Escape. Nah, di bagian nama ya, khususnya di bagian nama ya, username dan nama, oke. Jangan bikin orang susah ya, jangan nyusahin orang lah gitu. Kenapa? Ada orang yang kasih nama di username-nya misalnya Sweet Escape gitu kan ya. Terus dia tulisnya SW33TSC4P3 gitu. Misalnya kayak begitu. Itu nyusahin orang, teman-teman. Ya, secara pencarian itu nggak akan kecari. Kenapa? Orang nggak akan pusing nulisin seperti itu gitu. Jadi di bagian username dan namanya gunakanlah kalimat yang baik dan benar seperti itu ya. Nah, terus di bagian bio-nya, Anda harus jelaskan apa yang bisa mereka dapatkan. Kayak saya kan order di GoFood, GrabFood, dan mau jadi mitra. Itu call to action-nya jelas di bagian bio-nya, teman-teman. Oke? Terus di bagian gambarnya, jangan cuma gambar produk Anda ditaruh di lantai, terus di-upload. Ya. Tetapi coba pakai gimmick. Ya. Coba pakai ada di desain sedikit lah, seperti itu. Walaupun misalnya Anda nggak punya sources ya, nggak punya sumber daya untuk bayar orang atau nggak punya sumber daya untuk bikin yang keren, minimal Anda belajar cara fotografi makanan dan minuman yang baik. Anda belajar fotografi produk-produk yang baik gitu. Ya cuma Anda misalnya tambahin buku, Anda tambahin taplak atau apa kayak biar menarik gitu loh. Jangan cuma taruh di lantai terus difoto terus diupload ya, itu nggak boleh ya kalau menurut saya gitu. Terus kalau misalnya Anda mau bermain di Facebook ya, Anda bisa mengoptimasi profile, page, group dan ads. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa main di Facebook profile, main di Facebook page, main di group ataupun di ads. Nah, teman-teman harus pisahin ya. Di Facebook itu sekarang di bagian profile itu semakin lama semakin ketat dalam hal berjualan ya. Kalau Anda posting ada kata-kata yang menjurus ke penjualan itu langsung di-review postingan Anda, teman-teman. Oke. Nah, kalau Anda mau berjualan gunakanlah Facebook fan page ya. Nah, kalau Anda mau membuat komunitas buatnya di grup. Oke. Jadi jangan kebalik-balik dalam menggunakan Facebook profile, Facebook page ataupun Facebook group, teman-teman. Ya, nah ini contohnya misalnya di Facebook profile, teman-teman bisa kasih di bagian covernya ya yang menarik, yang membuat orang trust dengan teman-teman ya. Terus di bagian profile picture-nya juga, terus di bagian deskripsinya, di bagian profilnya tampilkan data Anda secara jelas. Ketika Anda mau berjualan, orang harus tahu kemana mereka kontak Anda ya. Jadi jangan bikin Anda mau jualan di sosial media tapi akunnya di private. Terus orang nggak tahu gimana kontak Anda. Nah, itu problem ya. Jadi jangan seperti itu, teman-teman. Kemudian adalah kalau Anda mau berjualan di Google atau memanfaatkan Google ya, Anda bisa mengoptimasi keyword planner, Google Analytics, SEO ataupun ads ya. Nah, kalau keyword planner itu seperti ini, teman-teman. Ya. Ada kata kunci yang ingin Anda bidik, misalnya digital marketing gitu ya. Nah, ketika Anda bidik digital marketing, nah di situ kan ada tuh, oh keywordnya apa, average monthly search-nya apa, competition-nya bagaimana, harga bidding-nya berapa, ya kan? Nah, Anda bisa pelajarin gitu, oh ternyata digital marketing ini setiap bulan itu ada 18.100 pencarian loh rata-rata loh.
dengan tingkat kompetisi medium, artinya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit yang memasang iklan dengan kata kunci tersebut. Nah, ini Anda bisa pelajarin seperti itu data-datanya ya. Terus kita juga bisa pelajarin website datanya seperti apa. Oh, orang yang datang ke website saya 482, terus sessionnya 600, terus bounce rate-nya 76 ya. Bounce rate itu adalah orang yang masuk ke dalam website Anda, terus dia keluar lagi. Itu disebut sebagai bounce rate. Terus rata-rata orang ngabisin waktu di website saya itu 1 menit 24 detik. Oh ya udah, berarti ini kita bisa pelajarin datanya teman-teman. Ingat, digital marketing is all about data. Digital marketing itu tentang data teman-teman. Jadi Anda mempelajari datanya. Kemudian adalah konten marketingnya seperti apa. Oke, jadi Anda bisa optimasi konten, dibikin artikel, image, audio, video gitu ya. Pak, tapi saya nggak bisa Pak bikin video. Teman-teman, di zaman sekarang nggak penting Anda bisa atau nggak bisa bikin video. Teman-teman mungkin tahu ya, ada video viral, 2 jam nggak ngapa-ngapain. 2 jam nggak ngapa-ngapain aja, itu viral se-Indonesia bahkan ke dunia teman-teman. Nggak ngapa-ngapain viral gitu. Jadi jangan dibikin ribet, ya jangan dibikin ribet dalam hal membuat video. Oke? Nah, terus audio juga bisa, Anda bisa bikin podcast, Anda rekam aja di handphone Anda, pakai WhatsApp audio atau apa, Anda rekam, Anda bisa jadi audio gitu, Anda taruh di podcast, ya. Terus image, ya Anda nggak bisa gambar, sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membuat template-template gambar, ya. Nah itu Anda bisa pakai. Artikel Anda nggak bisa bikin artikel, Anda bisa cari di dunia Google ya, Anda tanya Mbak Google, jasa pembuatan artikel, itu murah, mulai dari 5.000, 10.000, itu bisa Anda lakukan teman-teman ya. Nah, jadi jangan bilang sama saya, Pak saya nggak bisa buat video, saya nggak bisa buat audio, saya nggak bisa buat image, saya nggak bisa buat artikel. Kalau Anda nggak bisa semuanya, Anda bayar orang lah untuk kerjain buat Anda gitu. Pak tapi saya juga nggak punya uang untuk bayar orang, ya berarti Anda nggak usah main di digital marketing gitu. Kenapa? Karena tadi saya bilang kalau Anda main di digital marketing, Anda harus siap pay to play, oke? Kemudian adalah funnel ya. Jadi kita berbicara tentang funnel, bagaimana kita mengkonversi traffic ya yang masuk ke dalam sistem kita. Nah, optimasi funnel kita ada traffic, TOFU, MOFU dan BOFU. Oke. Traffic itu adalah berapa banyak orang yang datang ke sosial media kita, ke Instagram, ke Facebook. Berapa banyak orang yang datang ke website kita, berapa banyak orang yang datang ke kehidupan kita, itu disebut sebagai traffic. Sedangkan TOFU itu adalah top of funnel. Top of funnel itu biasanya kita tawarkan yang no risk offer. No risk offer itu adalah penawaran yang tidak beresiko. Contoh apa? Masukkan nama dan email, saya kasih ebook gratis, no risk offer ya. Jadi nggak ada ruginya. Dia bisa cuma masukin nama dan email aja, nggak ada keluar biaya sedikit pun gitu ya. Atau yang kita bisa bilang sebagai kasih gratisan gitu ya. Nah terus MOFU itu adalah middle of funnel. Middle of funnel itu adalah low risk offer. Low risk offer adalah penawaran yang murah, ya, penawaran yang murah, barang-barang yang murah, itu low risk offer, oke? Terus yang BOFU itu adalah bottom of funnel. Nah, ini adalah produk ultimate Anda, barang-barang yang lebih mahal, seperti itu, ya. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah funnel, jangan kasih barang yang mahal di depan, ya. Saya sendiri punya pengalaman ketika saya jualan yang minuman gerobakan itu, ketika barang paling mahal saya taruh di atas, dan barang yang paling murah saya taruh di bawah, orang pada shock. Kok lu jualan di gerobak, harganya 30 ribuan semua gitu. Padahal saya punya produk yang 8.000 gitu. Akhirnya saya balik, produk yang 8.000 di atas, ya, terus ke bawah. Nah itu orangnya, wah lumayan nih. Jadi harus disusun, dari skema harganya itu harus disusun. Yang paling murah di atas teman-teman, oke? Terus ketika Anda ingin berjualan di WhatsApp, ini yang harus bisa Anda lakukan. Pertama adalah Anda bisa optimasi di personal chat. Kedua adalah di grup. Ketiga adalah profile picture. Dan keempat adalah status. Ya, ingat teman-teman, WhatsApp itu adalah ruang personal. Ya, jadi lakukan itu secara personal. Jangan demennya broadcast. Ya, apalagi beli database, terus beli tools untuk nge-broadcast. No. Anda mau dikenal sebagai pebisnis atau spammer atau tukang nyampah seperti itu.
Anda harus membangun trust ketika Anda bermain di WhatsApp, ya. Anda jangan cuma kayak kemarin misalnya saya tiba-tiba, "Hai Kak, ini yang punya bisnis ini." Yes, habis itu di-broadcast sama dia. No, Anda harus bikin trust, teman-teman, ya. Anda harus meningkatkan BLT, believe, like, dan trust. Jangan jadi spammer. Saya tidak menyarankan Anda untuk menjadi spammer, nge-broadcast gitu ya. Nah, terus kalau di grup, pastikan Anda mematuhi aturan di grup, ya. Misalnya ada grup yang nggak boleh jualan, ya jangan jualan. Misalnya ada grup yang boleh jualan, ya jualanlah. Misalnya ada grup yang hanya berjualan seminggu sekali, ya jualan seminggu sekali lah, gitu ya. Perhatikan aturan yang ada di grup. Dan pastikan ketika Anda ada di grup WhatsApp, jangan jadi silent reader. Artinya apa? Jangan menjadi orang yang cuma ngintip doang. Anda harus berinteraksi, teman-teman, ya. Anda harus berinteraksi, Anda harus berkontribusi, ya, terhadap grup tersebut. Tunjukkan kalau Anda masih hidup di grup tersebut, ya. Nah, terus juga profile picture. Anda bisa menggunakan profile picture Anda untuk berjualan, teman-teman, ya. Dan status juga Anda bisa gunakan. Ini contoh profile picture saya, teman-teman, ya. Jadi, saya manfaatkan profile picture saya untuk berjualan. Ketika nanti ada orang yang telepon saya, yang muncul adalah ya brosur saya ini, teman-teman, ya. Ketika ada orang yang mau lihat profil saya, yang muncul adalah flyer saya ini, gitu. Dan ini ada nomor telepon saya, teman-teman boleh hubungin saya, ya. Tetapi ya jangan di spam. Biasanya kalau ada orang nge-spam saya langsung blok, saya langsung report, begitu loh ya. Nah, jadi silakan kalau mau kontak-kontak saya juga, mau diskusi, mau apa, silakan ke nomor telepon saya. Ya, ini kita berjualan di grup juga, ini grup-grup yang saya punya grup lebih dari 100 teman-teman ya. Terus kemudian juga copywriter, ya. Anda bisa pelajarin headline, body, closing, dan call to action, ya. Jadi headline ini adalah iklannya, iklan kita, teman-teman. Jadi Anda harus bisa membuat sebuah headline yang menarik, sehingga ketika ada orang mau tahu, wah tertarik dengan headline-nya dulu. Setelah headline Anda tertarik, maka dia akan baca selanjutnya. Kalau dia nggak tertarik di headline-nya, maka ya ke bawahnya juga nggak akan dibaca sama dia. Kemudian di body-nya itu adalah ya penawaran Anda, terus Anda closing, dan Anda kasih call to action yang jelas. Beli sekarang, daftar sekarang, atau apapun ya. Berikutnya adalah email marketing. Oke, email marketing ini ya sama seperti WhatsApp, ini adalah ruang personal ya. Jadi pastikan Anda untuk mengoptimasi di subjeknya ya. Subjek email itu sama dengan headline. Jadi kalau subjeknya menarik, maka email Anda akan dibaca. Tapi kalau misalnya subjeknya nggak menarik, maka email Anda nggak akan dibaca. Terus personalization, jadi Anda harus membuat ini sebagai email personal, jangan suka ngeblast ya, ingat ya saya bilang ya, jangan cuma nge-broadcast, ngeblast doang, tapi lebih personal teman-teman ya. Terus Anda bisa gunakan autoresponder untuk mempermudah ya, kalau Anda mau mempermudah silakan pakai autoresponder ya. Anda mau pakai yang WhatsApp responder juga, ataupun WhatsApp bisa personal juga boleh, tapi jangan cuma ngeblast doang, poinnya ada itu ya. Terus juga message kontennya seperti apa. Nah, ini contoh autoresponder yang saya punya, teman-teman sekalian. Jadi kita bisa tahu datanya, kita bisa tahu email yang mana yang dibuka, berapa banyak email kita yang dibuka, berapa banyak yang enggak dibuka, kita bisa lihat semua datanya di autoresponder ini, teman-teman. Ya. Terus yang terakhir adalah website. Penting sekali hukumnya untuk teman-teman punya website. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya berjualan di marketplace, di aplikasi, terus di sosial media, itu sama aja kayak teman-teman lagi numpang, ya. Jadi teman-teman lagi numpang, dan ketika nanti teman-teman rame, sewaktu-waktu bisa aja teman-teman, misalnya akunnya di-ban, atau misalnya teman-teman akunnya di terminate, atau teman-teman udah nggak boleh jualan lagi di sana gitu ya. Nah, itu jadi celaka ya. Jadi penting sekali Anda punya website dan menguasai datanya sendiri gitu ya. Nah, kan dengan Caspin kan Anda juga bisa menguasai datanya, Anda bisa menguasai behavior-nya. Jadi Anda bisa menguasai juga pelanggan Anda seperti apa behavior-nya gitu loh. Tapi kalau Anda pakai aplikasi lain misalnya, ya Anda nggak bisa lihat data gitu ya.
Nah, kalau Anda mau mengoptimasi website, nah website sendiri dibagi dengan beberapa tipe, teman-teman. Ada yang berupa sales page, ada yang berupa lead page, ada yang berupa profile page, ada yang berupa e-commerce, ya. Jadi teman-teman harus tahu bedanya. Kalau profile page, ini adalah profile page saya, jadi kalau misalnya teman-teman ke juandarovelim.com, nah ini akan menjelaskan tentang siapa saya gitu. Nah, profile page ini saya padukan dengan lead page. Jadi di profile page saya masukkan, kalau Anda ingin mendapatkan ebook premium, silakan masukkan nama dan email Anda. Nah, ini adalah lead page ya, gitu. Nah, terus kalau sales page, Anda harus langsung jualan, gitu. Nah, ini salah satu sales page saya ketika saya menjual game card, ya, game card digital marketing is fun ini, ya. Jadi saya langsung jualan pertama di dunia pelatihan digital marketing secara online yang dipadukan dengan permainan secara online. 1 permainan, 10 topik digital marketing, 10 tantangan, langsung jualan gitu. Di sales page nggak boleh bertele-tele karena itu sebuah halaman yang langsung jualan, teman-teman. Dan call to action-nya adalah beli, ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat halaman jualannya, ya tinggal ke ini aja, bit.ly/kartu DMIF, gitu, teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajarin di sana caranya, oke? Nah, terus apa dong strategi Anda sekarang? Ya, Anda udah mengetahui nih, 10 pemain saya seperti ini nih, plus minusnya nih, optimasinya seperti ini nih. So, apa strategi Anda? Anda adalah seorang coach-nya. Anda adalah seorang manajernya. Anda adalah seorang owner-nya. Maka Anda yang harus menentukan strategi apa yang ingin Anda gunakan di bisnis Anda, teman-teman. Oke? Nah, jadi teman-teman, Anda mesti bikin yang namanya customer journey. Ya, customer journey ini adalah peta perjalanan konsumen. Mulai dari orang yang tidak kenal produk Anda, menjadi kenal, menjadi mau cobain, menjadi mau beli, menjadi mau beli lagi, dan akhirnya menjadi mau menjadi referral Anda, teman-teman. Ya, kenapa? Karena di setiap tahap ini nanti itu caranya beda-beda. Contoh misalnya, dari orang yang nggak kenal Anda menjadi kenal, Anda taruhnya di Instagram ya. Jadi Instagram adalah tempat orang mengenal Anda dulu gitu. Nah, misalnya dari orang udah tahu nih di Instagram, itu supaya mereka mau cobain produk Anda lempar kemana? Lemparnya misalnya ke WhatsApp, ke Line, atau ke website. Nah, kayak gitu tuh. Oh, setelah mereka dari website, setelah itu untuk follow up-nya bagaimana? Oh, Anda tawarkan pakai email marketing atau pakai WhatsApp di Japri. Nah, itu perjalanan ya. Oh, setelah ini supaya dia mau beli, kita kasih apa? Oh, kasih copywriting, kasih diskon, kasih ini, kasih itu. Ya. Oh, setelah dia sudah beli, kita harus kasih apa lagi supaya dia mau beli lagi. Oh, kita kasih penawaran lagi, kita kasih diskon lagi, kita kasih ini. Nah, dan terakhir adalah supaya dia mau referensi, kita kasih apa? Nah, itu kita harus dipikirin, teman-teman. Itu yang disebut sebagai peta perjalanan konsumen. Kalau teman-teman nggak punya peta ini, maka teman-teman hanya akan muter-muter dengan kondisi yang nggak jelas. Tetapi kalau Anda punya peta, maka Anda akan lebih cepat dalam meng-closing customer Anda. Oke? Dan terakhir, teman-teman, buat teman-teman yang mau keep in touch dan untuk mengetahui update-update tentang digital marketing, silakan follow di Instagramnya Digital Marketing is Fun ya. Di sini saya akan update tentang keseharian tentang digital marketing, teman-teman. Oke, demikian teman-teman tentang Digital Marketing is Fun.